Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah SWT, yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang hilang dipertemukan, yang putus disambungkan, bahkan yang konflik keluarga diutuhkan kembali menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, karena memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, cita-cita hidup kita yang sebenarnya adalah reuni keluarga di surga. Kenapa demikian? Karena memang puncak kesuksesan yang paling nikmat adalah masuk surga bersama keluarga. Itulah sebabnya Allah ingatkan kepada orang-orang beriman agar memelihara dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Allah telah berfirman dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Dari ayat ini Allah anjurkan untuk berdoa. Doa itu dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yakni di dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 40. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku yang selalu mendirikan sholat. Ayat ini dimulai dari jadikanlah aku, bukan ke anak cucuku terlebih dahulu. Berarti keteladanan itu penting dalam rumah tangga. Maka sebelum kita menyuruh dan menjaga anak-anak kita untuk selalu mendirikan sholat, maka kita terlebih dahulu untuk giat mendirikan sholat. Jadikanlah aku dan anak cucuku yang selalu mendirikan sholat. Hanya perenang yang tangguh yang bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Hanya orang yang sehat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Hanya orang yang melihat yang bisa menuntun orang yang buta. Bagaimana mungkin kita menuntun keluarga kita di jalan yang benar, lawang kita sendiri buta dari agama? Maka hari ini kita harus lebih dekat dengan Allah, berdoa kepadanya agar kita nanti dipertemukan oleh Allah, reuni keluarga di surga. Hari ini kabar gembira dari Allah. Dan Allah berfirman di dalam surah 13. Surah 13 itu surah Ar-Ra'd. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya buka surah Ar-Ra'd surah 13. Ayatnya ayat 22 sampai 24. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Nah, sebab untuk reuni keluarga di surga ternyata yang pertama adalah sabar dalam mengharap keridhaan Tuhannya. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar untuk mendidik anak. Sabar untuk mendampingi pasangan kita. Hanya mengharap ridha Allah. Maka sabar inilah yang nanti akan memperoleh balasan dari Allah SWT. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan-larangannya. Dan kita harus sabar memohon kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa aqamus sholata, mendirikan sholat. Islam menganjurkan kepada kita untuk mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Mendirikan berarti membangun sendi-sendi keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sholat. Maka orang-orang yang tidak sholat, maka hatinya galau, hatinya sumpah. Hanya orang yang sholat hatinya tentram dan damai. Tapi sholatnya yang daimun, yang kontinu, lebih dekat dengan Allah. Tentu yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Setelah mendirikan sholat, dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sirra wa alaniyah, yakni terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ali pernah mengamalkan surah 2 Al-Baqarah 274. Kalau Ali tidak bisa bersedekah di siang hari, dia lakukan di malam hari. Kalau Ali tidak bisa bersedekah di malam hari, dilakukan di siang hari. Sirra wa alaniyah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan Ali tidak merasa sedih, tidak merasa takut tentang rezeki, dan itu sudah dijamin oleh Allah dia sebagai keran untuk menyalurkan rezeki pada orang lain. Sirra wa alaniyah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kemudian dia menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Kalau rumah kebakar, jangan disiram bensin, harus disiram dengan air. Kalau orang yang marah, kalau orang-orang yang ada kejahatan, kita harus menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maafkanlah kesalahan mereka. Tidak perlu dendam, tidak perlu dengki. Maka kita harus mengharap ridho Allah. Karena orientasi kita bukan hanya di dunia. Orientasi kita adalah dipertemukan oleh Allah, reuni keluarga di surga. Maka tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Dan Allah tahu tentang isi hatinya. Maka hari ini kita yakin pasti bisa menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik, memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya, ulaika lahum uqbaddar, ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah orang-orang mendapatkan kesudahan yang baik. Yakni apa? Surga. Surga Aden. Jannatu adni yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Surga-surga Aden. Mereka masuk bersamanya. Bersama siapa? Orang-orang yang soleh. Waman solaha, orang-orang yang soleh. Min abaihim, dari nenek moyangnya. Jadi orang-orang yang soleh, bapak nenek moyang juga soleh. Wa azwajihim, kemudian pasangan-pasangannya, suami istri yang soleh dan solehah akan dipertemukan oleh Allah, reuni keluarga di surga. Kalau tidak soleh dan solehah, ya tidak akan ketemu. Contoh, Nabi Nuh nanti tidak akan dipertemukan oleh Allah bersama istri dan keluarganya. Karena istrinya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga anak-anaknya, dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Nuh dipisahkan oleh Allah. Karena dia masuk surga, sementara istri dan anaknya masuk neraka. Begitu juga Nabi Lut. Dia masuk surga dan istrinya masuk neraka dan anak-anaknya. Maka dia tidak dipertemukan oleh Allah, reuni keluarga di surga. Begitu juga Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nanti tidak akan dipertemukan oleh Allah bersama bapak yang dia cintainya. Jadi Nabi Ibrahim masuk surga dan bapaknya masuk neraka. Begitu juga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW nanti tidak akan dipertemukan oleh Allah bersama paman yang dia cintainya, yakni Abu Thalib. Rasulullah masuk surga, pamannya masuk neraka. Maka hari ini kita harus bekerja keras, menggandeng keluarga kita, mendirikan sholat, lebih dekat dengan Allah, sampai reuni keluarga di surga. Wa dzurriyyatihim, nanti kita juga akan dipertemukan oleh Allah, anak cucu kita akan dipertemukan oleh Allah masuk surga. Tentu semuanya masuk surga adalah apa? Usianya 33 tahun. Semuanya 33 tahun. Wa kawa'iba atsroba. Mereka akan dipertemukan oleh Allah di pasangan-pasangan yang sebaya. Berapa? Usianya 33 tahun. Ternyata surah An-Naba tadi, surah 78, ayatnya 33. Oh, luar biasa itu. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat akan masuk surga melalui pintu-pintu surga. Dia masuk surga, kemudian
malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sobartum. Selamat sejahtera atas kesabaran kamu waktu hidup di dunia. Selamat sejahtera atas kesabaran kamu untuk lebih dekat dengan Allah. Fanikma uqbadar. Itulah tempat kesudahan yang baik, yakni bertemu keluarga di surga. Subhanallah. Maka hari ini berdoalah kepada Allah agar kita dipertemukan oleh Allah, reuni keluarga di surga. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini diantaranya pengantar doa reuni keluarga di surga. Begitu juga di dalam surah 46 Al-Aqaf ayatnya ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, begitu juga kepada ibu bapakku, agar aku beramal soleh. Agar aku beramal soleh yang Kau ridhoi. Sampai kebaikan itu mengalir kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepadamu ya Allah, dan akulah orang-orang berserah diri. Dan hari ini kita yakin pasti bisa memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan hari ini kita yakin pasti bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka yang insya Allah pasti kita akan nanti dipertemukan oleh Allah, reuni keluarga di surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.